tetap sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Oh, Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Oh, kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan. Dalam rumah-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kami mau naikkan pujian kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan melawati setiap kami Tuhan. Biar urapan-Mu Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Sehingga Tuhan ibadah kami ini Tuhan pada hari ini berkenan dan menyenangkan Engkau Bapa. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau serahkan semuanya Tuhan. Rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dalam tangan pimpinan-Mu Roh Kudus. Dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan. Semua berjalan dengan indah. Semua berjalan dengan manis di hadapan-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan Bapa. Berkati Tuhan, urapi Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang berdiri di altar-Mu yang kudus ini Tuhan. Ada pujian yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Ada pujian yang indah Tuhan keluar untuk memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terutama Tuhan sebentar Tuhan, hamba-Mu akan berdiri di tempat ini Tuhan, membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh, urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, urapi dia Tuhan Yesus, sehingga firman disampaikan Tuhan, firman yang hidup Tuhan, yang menguatkan setiap kami Tuhan jemaat-Mu Bapa. Juga berkati Tuhan setiap jemaat-Mu di rumah Tuhan, yang beribadah lewat ibadah online Tuhan. Urapan-Mu, hadirat-Mu Tuhan menjangkau mereka semua Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan semua Tuhan dalam tim pimpinan-Mu dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami memberikan kemuliaan, memberikan hormat Tuhan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian.
buat kebesaran-Mu yang luar biasa, buat sukacita-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami siap mendengarkan akan sabda-Mu. Kami percaya sabda-Mu ini seperti pedang bermata dua Tuhan.
Tuhan, ajarlah kami terus melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Jangan sampai kami bosan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami percaya firman-Mu lah ini yang menguatkan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya firman-Mu lah ini membuat kami bisa berdiri sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami ingin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, buka hati, buka pikiran kami Tuhan. Jangan keraskan hati kami. Kami siap mendengarkan akan sabda-Mu Tuhan. Tuhan, apapun yang keluar dari mulut bibir hamba, semuanya berasal daripada-Mu. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar hamba-Mu dan orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu hari ini. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita kembali lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Waktu saya ditelepon hambanya Bapak Gembala, kira-kira hari Jumat ya, Sabtu. Kalau bisa pelayanan hari Minggu, saya bilang, waduh Tuhan, mana ini? Dekat sekali. Tapi saya bilang, Tuhan, saya percaya. Saya percaya Tuhan, Engkau pasti tolong saya. Saya percaya Engkau pasti tolong saya. Itu yang iman saya kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam Yosua pasal 14 ayat yang ke-14. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-14. Oke? Yosua 14 ayat ke-14 dikatakan, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang Kaleb. Kita tahu di dalam firman Tuhan berkata, Kaleb adalah salah satu dari ke-12 pengintai yang diutus Tuhan untuk mengintai ke tanah Kanaan pada waktu itu, saudara. Jadi dia ingat dalam kata-kata pengintai. Kaleb adalah seorang pengintai yang percaya sepenuhnya pertolongan Tuhan pada waktu itu. Tidak heran saudara, pada waktu itu Kaleb mendapatkan bagian dan masuk ke negeri Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebab apa kata Tuhan? Dengan sepenuh hati, saudara. Jadi Kaleb mengikuti Tuhan tidak setengah-setengah, saudara. Pada waktu itu umur Kaleb itu masih sangat muda. Sangat mudah, saudara. Tetapi imannya kepada Tuhan sepenuh hati, saudara. Tidak tanggung-tanggung mengikuti Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu sisi ketika Kaleb mau mengintai, dia juga pasti punya keraguan, apalagi dia masih muda pada waktu itu, saudara. Tetapi dia serahkan kepada Tuhan. Di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-24, kita lompat di ayat 24, saudara, katakan demikian. Hambaku Kaleb, 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ada janji, saudaraku. Dia mengikut Tuhan sepenuhnya dan akan membawa masuk ke negeri yang telah dimasukkan, saudara. Saudara, kalau engkau mengikuti Tuhan sepenuhnya, saudara, pasti janji Tuhan terpenuhi dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, itu luar biasa kebenaran firman Tuhan hari ini. Ternyata kenapa kita kurang menikmati akan berkat Tuhan? Kenapa kehidupan kita seperti ini saja? Maju tetapi seperti ini saja. Ternyata kita kurang sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Wow, dahsyat sekali. Ketika saya membaca berulang-ulang cerita ini, saudara, luar biasa Kaleb ini. Dikatakan bahwa dia mengikuti aku dengan sepenuhnya, lain jiwanya. Dalam tanda kutip, saudara ya, bukan berarti lain jiwanya ini seperti abal-abal, lomba-lomba, bukan ya. Lain, saudara. Memang sebelum dia istilahnya, apapun yang 10 pengintai lain pun ngomong apa ke dia tidak goyang sama sekali. Saya percaya akan pertolongan Tuhan. Lain memang jiwanya dari 12 pengintai ini, saudara. Kaleb adalah seorang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ia dan Yosua
pada waktu itu yang bagus, saudara. Ia dan Yosua termasuk 12 pengintai yang menjelajahi tanah perjanjian dan memberikan laporan kepada Musa pada waktu itu. Saudara, luar biasa. Kaleb berkata di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-30 demikian. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini kata percayanya. Sebab kita pasti, tanda seru di situ. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudaraku, merupakan satu kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Harusnya kita sebagai orang percaya demikian. Sebab aku akan mengalahkannya. Jadi apapun masalahmu hari ini, saudaraku, apapun yang engkau alami hari ini, saudara, katakan pada masalah itu, aku akan mengalahkannya. Yang setuju katakan amin. Itu dia, saudaraku. Katakan amin. Dahsyat firman Tuhan. Saudaraku, tidak bermain-main kepada firman Tuhan hari ini. Apapun itu, saudaraku, katakan kepada masalahmu hari ini, aku akan mengalahkanmu. Dan aku tidak akan sekali-sekali goyang. Sebab apa? Karena Tuhan besertaku. Itu yang diyakini oleh Kaleb. Kita akan maju dan menduduki. Walaupun 10 pengintai lainnya mengatakan bahwa mereka tidak mungkin berhasil masuk di sana. Tidak akan mungkin. Meski Allah pun menjanjikannya kepada kita, tetapi kita tidak akan bisa masuk. Itu perkataan dari 10 orang pengintai yang lain yang melemahkan iman pada waktu itu, melemahkan orang-orang Israel pada waktu itu, saudara. Dahsyat sekali di ayat 31 dan 33. Sehingga pada waktu ke-10 orang berbicara demikian, saudaraku, bangsa Israel berkecil hati dan bersungut-sungut kepada Allah. Gara-gara ke-10 pengintai ini, saudara. Dia langsung apa, saudara? Dia langsung ciut. Kayak, saya gak percaya bisa masuk. Gara-gara bersungut-sungutnya itu, sehingga apa yang didapatkan bangsa Israel pada waktu? Iya, mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Mengembara. Hasil dari sungut, saudara. Engkau akan mengembara, jadi engkau akan di situ terus. Selama ya, saudaraku, firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudara, kalau engkau bersungut-sungut, saudara, kehidupan kita akan di situ terus. Amin. Sama yang dialami bangsa Israel, saudara. Gara-gara dia dengar ke-10 pengintai ini, apa akibatnya, saudara? Untuk itu, saudaraku, percayalah kepada Tuhan hari-hari ini. Banyak orang sekarang takut, apalagi dengan situasi yang kita hadapi saat ini, virus corona, katanya ada lagi mutasi-mutasi baru, inilah. Itu membuat pasti kita pasti akan takut. Saya pun demikian, saudara. Tetapi ketika saya membaca firman Tuhan ini, sebenarnya kita harus percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Kata sepenuhnya di situ tidak main-main, saudara. Itu artinya total kepada Tuhan. Total, tidak setengah-setengah, saudara. Saya percaya kepada Tuhan. Total, saudara. Kepada Tuhan. Walaupun kita mungkin saat ini punya banyak duit, saya percaya juga karena ada duit bisa bantu saya, saudaraku. Tuhan tidak mengajarkan demikian. Firman mengajarkan kepada kita, totallah kepada Tuhan. Karena Kaleb mengalami janji itu Tuhan. Luar biasa. Dia mendudukinya, saudara. Bahkan di firman Tuhan katakan sampai keturunannya. Saudara, dahsyat sekali. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat begitu banyak pertolongan yang dialami oleh Kaleb dan Yosua pada waktu itu. Saya melihat begitu banyak pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Kenapa demikian, saudara? Karena dia percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Bilangan 14 ayat yang ke-6. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6. Dikatakan ayat yang ke-6.
Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Negeri itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan, saudara, garis bawahi, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Jadi negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu. Di sini Kaleb menyatakan dengan tegas pendiriannya, saudara. Walaupun sementara ke-10 yang lainnya melemahkan semangat pada waktu itu, di sini tegas. Tetapi Yosua bin Nun, Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaian dan berkata, segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan, saudara. Saudara, jika Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita, pasti, saudara, yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan berkenan di dalam kehidupanmu, saudara, engkau tinggal bilang saja kepada Bapamu. Karena Om Robert jelaskan ini. Kalau engkau berkenan kepada Tuhan, apapun yang engkau minta kepada Bapamu, pasti engkau dikasih, saudara. Amin. Kalau engkau berkenan, Kaleb pun menyadari hal begitu. Jika Tuhan berkenan, jadi memang dia butuh perkenanan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Saya butuh perkenanan Tuhan supaya saya bisa masuk ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ketika saya baca berulang-ulang, berarti ada harus perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar percaya. Kaleb pada waktu itu percaya, yang tegas dengan pendiriannya pada waktu itu, saudara. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Di ayat ini berkata, jika Tuhan berkenan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, komitmen kita kepada Kristus adalah panggilan hidup kita setiap hari. Amin. Sekali lagi, komitmen kepada Kristus adalah panggilan hidup kita setiap hari. Saudaraku, keyakinan Kaleb ini menunjukkan bahwa ia memiliki suatu iman yang besar kepada Tuhan. Bukan hanya iman yang sekedar di bibir saja atau keluar dari mulut. Saudaraku, iman Kaleb pada waktu itu dari hati yang terdalam. Dari hatinya, saudara, keluar kata itu. Iman sejati bukan sekedar bersandar pada diri sendiri atau hikmat sendiri atau bahkan kemampuan kita sendiri, saudara. Melainkan kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Iman kita, saudara. Engkau harus percaya kepada Tuhan sepenuh hatimu, supaya engkau mengalami pertolongan Tuhan seperti yang dialami Kaleb. Amin. Ada janji yang luar biasa yang Tuhan siapkan kepadanya pada waktu itu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang mempunyai kepercayaan penuh kepada Tuhan, dia pasti tidak akan bersungut-sungut di dalam setiap keadaan. Kenapa, saudara? Karena dia memahami akan kebenaran firman. Orang yang percaya atau mengerti kata percaya ini, saudara, ia tidak akan bersungut-sungut dan tidak akan goyah di dalam kehidupannya, saudara. Tidak akan. Ia akan tetap percaya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan. Orang yang percaya, saudara, dia tidak memaksakan akan kehendaknya kepada Tuhan. Sekali lagi, orang yang percaya, dia tidak memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Tidak. Yesus mengajari kita ketika dia berdoa, dia bilang di Taman Getsemani, biarlah kehendakmu menjadi. Apakah selama ini kita berdoa walaupun kita percaya kepada Tuhan? Apakah selama ini kita berdoa, saudara, kita memaksakan kehendak Tuhan? Tuhan, engkau harus melakukan ini kepada saya. Tidak bisa, saudara. Tuhan tidak bisa diatur.
Yesus sudah mengajarkan kepada kita, biarlah kehendaknya yang jadi, saudara. Kita ini yang diciptakan, bukan yang menciptakan, saudara. Masa yang diciptakan mengatur yang menciptakan? Tak mungkin. Jadi saudaraku, ketika engkau mau mengalami pertolongan Tuhan, ketika engkau sudah percaya kepada Tuhan, biarkanlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupanmu. Setuju, katakan amin. Tuhan yang bekerja, saudara. Jangan kita memaksakan akan kehendak kita, saudara. Saudaraku, harus kita sadari bahwa ambisi mengadakan atau mengalami mujizat adalah godaan besar yang membuat kita cenderung memaksakan kehendak diri sendiri, bukan kehendak Allah. Ambisi kalau mengadakan mujizat, saudara. Saudara kekasih, belajarlah dari iman Yesus Kristus. Dalam Matius 26 di situ, saudara. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Di sini, saudaraku, dalam Matius 26 ini, Yesus menunjukkan ketaatannya sebagai seorang anak. Bayangkan, ya Tuhan. Tetapi dalam kisah itu, dia menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan sebagai seorang anak. Di situ Tuhan Yesus mau agar dia memuaskan hati Bapa oleh ketaatannya, saudara. Saudaraku, luar biasa. Kita belajar dari Yesus Kristus, beriman kepadanya, sehingga kita dapat mengalami pertolongan sama seperti kalian. Di dalam Yosua 14 ayat yang ke-10, dia katakan demikian. Yosua pasal 14 ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Kaleb memiliki keyakinan bahwa Tuhan memelihara kehidupannya, dan sampai akhir hidupnya ia tetap percaya bahwa Tuhan itu yang memelihara hidupnya. Dahsyat sekali. Sampai akhir hidupnya ia tetap percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara hidupnya. Saudaraku, yang memelihara hidup kita yaitu Tuhan, saudara. Jadi jangan ada yang berbenggahkan diri di dalam kehidupannya. Engkau ada saat ini karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Karena Tuhan pelihara, karena engkau berkenan kepada Tuhan, sehingga engkau bisa ada sampai saat ini. Di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu. Luar biasa Kaleb di masa mudanya. Dia mampu menenangkan hati bangsa Israel. Saudaraku, kita pasti bisa mengalahkannya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita masih berada dalam dunia ini, pasti begitu banyak kita alami yang namanya pencobaan, saudara. Tidak akan lepas. Kalau mau lepas dari pencobaan, berarti jangan hidup di dunia ini. Itu saja intinya. Saya percaya apapun yang kita alami hari ini, saudara, itu adalah proses Tuhan. Amin. Saya banyak diproses Tuhan, tetapi prosesnya pasti di situ-situ terus. Saya orangnya suka marah. Saya terus terang saja. Tetapi prosesnya Tuhan pasti mengenai kemarahan. Coba selidiki diri kita masing-masing. Biasanya seperti itu. Pasti akan sekitar situ, tidak jauh, saudara. Prosesnya Tuhan akan sekitar situ. Supaya apa? Engkau dimurnikan oleh Tuhan. Saya pun menyadari hal demikian. Saya orangnya cepat marah, saudara. Sedikit-sedikit pasti suka main tangan. Saya, saudara,
Tetapi selalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa selalu saya diperhadapkan dengan hal yang demikian? Ternyata saya baru tahu. Satu persatu karakter di dalam kehidupan kita harus dimurnikan oleh Tuhan. Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Satu persatu akan dikipas sama Tuhan. Harus dihancurkan. Supaya engkau berkenan. Supaya engkau bisa menduduki yang di negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Amin. Yang setuju katakan amin. Wow. Saya selalu Tuhan. Kenapa saya selalu di situ-situ terus saja? Saya selalu menghadapi hal-hal di situ. Oh, saya mengerti. Saya baru tahu. Ternyata di sini Tuhan yang mau hancurkan saya. Selalu ujiannya selalu. Kemarin enggak? Kasih lagi nih. Cek. Kemarin enggak? Kasih lagi nih. Kemarin enggak? Ternyata prosesnya Tuhan di situ terus. Kalau sudah selesai proses di situ, Tuhan akan prosesnya lagi yang lain. Seumpama saya pelit, saya masa kasih obat cek. Kau bisa nggak kasih orang sekitarmu yang membutuhkan? Salah. Saya coba lagi. Cek. Bisa nggak kau memberikan sekitarmu, kau menolong orang-orang yang ada di sekitarmu? Saudara, ternyata prosesnya Tuhan ada di sekitar kita. Jadi satu persatu Tuhan akan memangkas supaya apa? Kita berkenan kepada Tuhan, saudara. Jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan, saudara. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, saudaraku. Jadi sebagai orang percaya, kita harus bersyukur kepada Allah bahwa sebenarnya Allah telah memberikan kepada kita sebuah kemenangan oleh Yesus Kristus. Artinya apapun itu, saudaraku, sebenarnya Tuhan sudah menjanjikan memberikan kepada kita kemenangan. Jadi jangan sampai engkau menyerah dengan proses hidupmu, saudara. Jangan pernah, saudara. Jangan pernah menyerah karena janji Tuhan. Tuhan sudah memberikan kemenangan. Yang setuju katakan amin. Engkau adalah orang pemenang, saudara. Kalau sampai saat ini karena sakit hati engkau tidak datang kepada Tuhan, engkau tidak menang, saudara. Kalau sampai saat ini, saudara, gara-gara kau jengkel sama orang tersebut dan engkau tidak datang beribadah, engkau menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, engkau menjauhkan diri dari Tuhan, berarti engkau tidak menang, saudara. Karena janji Tuhan ada di dalam, saudara. Dikatakan bahwa engkau akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Saudara, dahsyat sekali firman Tuhan hari ini. Saya membaca, wow, saya tidak boleh lari dari Tuhan. Saya tidak boleh menjauh dari Tuhan. Kalau ada saya punya masalah dengan orang-orang sekitar, saya datangi, selesaikan. Kenapa? Karena firman bilang, saya orang menang, saya bukan orang kalah, saudara. Kalau kau punya salah, saudara, minta maaf lah. Orang yang meminta maaf belum tentu kalah. Setuju katakan amin? Terkadang di dalam kehidupan kita terlalu ego, terlalu tinggi, saudara. Sehingga sulit untuk kita meminta maaf kepada orang. Saya belajar demikian, saudara. Untuk itu saya ajar kepada anak saya, istri saya dan anak saya mengajar kepada anak saya. Itu kata maaf paling susah diucapkan oleh orang. Susah. Susah sekali. Kalau sudah ego yang main. Saudaraku, belajarlah, saudara. Belajarlah. Kata maaf tidak membuat kita seperti direndahkan di jalan tidak. Bukan, saudara. Firman Tuhan katakan, kita orang pemenang. Lebih dari pemenang. Itu lagunya juga ada. Lebih dari pemenang. Memang kita lebih dari pemenang, saudara. Jadi kalau engkau lari dari Tuhan karena engkau ada masalah, berarti engkau kurang memahami kebenaran firman Tuhan. Belajarlah dari Kaleb, dia percaya. Walaupun 10 dia berdua saja dengan Yosua pada waktu itu. Tidak goyang. Aku tidak takut, sebab aku akan menduduki negeri itu. Dahsyat firman Tuhan. Dia menduduki satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Dia nikmati, saudara. Satu sisi pasti dia juga bisa goyang karena 10 sudah tusuk-tusuk kiri kanan. Jangan. Saudara, tetapi Kaleb tidak, saudara. Dia percaya penuh. Dia tahu
Tuhan memberikan kemenangan, saudaraku. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi sekali lagi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu apa? Kayak simpel sekali tapi memang sulit untuk dilakukan. Saya biasa garuk-garuk kepala. Jadi kalau kita mau mengalahkan dunia ini, saudara, firman Tuhan katakan hanya dengan iman. Percaya berarti kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya engkau akan dibawa kepada sebuah kemenangan. Amin. Percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi cuma satu ternyata. Untuk mengalahkan dunia ini, mendapatkan kemenangan cuma satu itu. Iman percaya kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Kaleb terus mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya? Yang kedua, dia setia. Kenapa? Dalam Yosua 14 jelas di situ. Bahwa kesaksian Kaleb mengenai separuh masa hidupnya, ia tetap setia kepada Tuhan. Yosua 14 ayat 8 sampai 9. Yosua pasal 14 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Tetapi aku mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Wah, janjinya. Situ Musa bersumpah, saudara. Tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu. Saya bilang, wah Tuhan, dahsyat. Apapun yang diinjak oleh kakinya, tanah yang kau injak akan menjadi milik pusakamu. Dahsyat janji Tuhan. Di situ betul-betul kesetiaan dari seorang Kaleb, saudara. Dia akan menerima janji. Mengapa Kaleb setia di dalam kehidupannya? Karena apa? Ternyata ketika kita membaca kitab ini, saudara, Kaleb selalu menceritakan akan tentang Tuhan. Bukan menceritakan akan keberhasilan dan kesuksesannya, tidak. Dia selalu menceritakan Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan, pasti dia akan menceritakan tentang Tuhan. Amin. Pasti, artinya dia bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi Kaleb bisa setia karena dia suka menceritakan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak bangga bukan karena keberhasilan dan kesuksesannya, tetapi dia bercerita tentang Tuhan. Kaleb tidak membanggakan kehebatannya pada masa lampau. Tidak, saudara. Dia senantiasa mengarahkan pandangannya pada kesetiaan dan kasih Tuhan atas hidupnya. Dia selalu cerita, saudara. Dan lihatlah, selama 45 tahun dia mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan ia masih muda, saudara. Dia mengalami pertolongan. Dikatakan di dalam Yosua 14 ayat ke-11. Pada waktu itu aku masih sangat kuat, sama seperti waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi dari yang muda sampai sekarang itu, dia bilang, wih, hampir sama kekuatannya. Saya bilang, dahsyat betul ini. Berarti kenapa? Kenapa? Ternyata karena dia setia kepada Tuhan. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang senantiasa menceritakan pribadinya. Tuhan sangat menghargai, saudara. Ketika engkau belajar untuk menceritakan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Jangan pernah engkau menceritakan akan keberhasilan, tetapi ceritakanlah karena Tuhan. Karena Tuhan, semuanya karena Tuhan. Amin. Jadi fokus kita karena Tuhan. Jangan ada yang bermegah diri.
Jadi saudaraku, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa saudara? Karena Kaleb ternyata jujur pada Musa pada waktu itu. Dia katakan di ayat 6 dan ayat 7 Yosua 14, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujurnya. Garis bawahi, yang sejujur. Jadi tidak ada titik koma yang ditambah-tambahi, saudara. Dia berkata sejujurnya, tidak sedikit pun dia menjelaskan hal yang tidak, tetapi dia berkata sejujur-jujurnya. Kalau engkau mau mengalami Tuhan di dalam kehidupanmu, saudara, jujurlah kepada Tuhan. Jangan engkau menyembunyikan sesuatu kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan tahu, saudara. Jujurlah kepada Tuhan. Salah satu filsuf Yunani, saudara, menghabiskan sepanjang hidupnya untuk mencari seorang kejujuran, mencari yang namanya kejujuran. Dan ia akhirnya menyimpulkan bahwa orang yang jujur itu tidak ada. Ini seorang filsuf Yunani. Dia menyimpulkan bahwa apakah ada orang yang jujur. Jadi diambil kesimpulan bahwa orang jujur itu tidak ada. Jadi orang jujur memang di akhir zaman seperti ini sulit sekali. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, apapun yang dipercayakan oleh Tuhan kepada engkau hari ini, jujurlah. Amin. Saya percaya dengan kejujuranmu pasti Tuhan akan mengangkat engkau. Amin. Saya percaya akan hal itu, saudara. Lakukan saja, jujur saja apapun yang dikasih engkau oleh Tuhan. Tugas apapun, baik engkau di kantor, baik engkau dimanapun engkau bekerja, saudara, jujurlah. Sejujur-jujurnya. Ini yang dilakukan oleh Kaleb. Dia tidak mengada-ada, saudara. Jadi saudaraku, kalau engkau mau diangkat oleh Tuhan, jujurlah. Daud menulis demikian, Tuhan, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang tidak berlaku celah. Mazmur 15 ayat 1 dan 2. Orang yang tidak berlaku celah, saudara. Ada salah satu cerita yang lucu, saudara. Salah satu anak muda yang ingin melamar suatu pekerjaan, ketika dia masuk di sebuah kantor, ketemu dengan personalnya atau HRD-nya yang saat ini, dia berkata demikian, kamu mau bekerja di sini? Iya Pak. Kalau begitu kamu harus menjaga kebersihan di perusahaan ini. Oh iya Pak, saya akan menjaga. Sekarang saya tanya, apakah tadi waktu kamu masuk ke ruangan ini, engkau membersihkan sepatumu di keset sebelum masuk ke kantor ini? HRD-nya berkata demikian. Anak muda ini, oh iya Pak, sudah. Saya sudah bersihkan. Sebelum masuk saya lap sepatu saya di keset yang ada di depan. Dan satu lagi saya mengatakan, HRD-nya berkata, kami sangat menghargai kejujuranmu anak muda. Tetapi di pintu depan kantor itu, harap kau tahu, tidak ada keset di depan kaki itu. Silakan anak muda ini, dia tidak diterima. Ternyata HRD-nya itu sudah tahu. Dia ingin mencoba, saudara, kejujurannya orang dari hal kecil. Saudaraku, Tuhan mau, saudara. Ingat, sekali lagi saya katakan, Tuhan mau memangkas kita di sekitaran situ saja. Tidak lari dari situ. Hati-hati dengan hidup kita, saudara. Saudara, kalau engkau hadapi sesuatu hal, percaya saya sama Tuhan. Tapi saya sedang diproses. Ada hal yang harus Tuhan pangkas di dalam kehidupan saya. Cepat tangkap itu dan sadar itu, supaya engkau berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir itu, saudara. Jadi engkau harus yang pertama itu percaya, yang kedua engkau setia, dan yang ketiga engkau harus jujur. Kalau engkau mau mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan, lakukan 3 hal itu.
Ini saya bisa bagikan kepada saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong saudara, memberkati, menolong saudara dalam kehidupan saudara. Sehingga apapun yang engkau alami dalam setiap kehidupanmu saudara, engkau akan mengalami pertolongan Tuhan sama seperti yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sambil Bapak Ibu kita berdiri, kita akan satu puji. Amin. Terima kasih. Sudah mendengarkan dalam kebenaran. Tuhan ubah kami. Sekali lagi ubah kami Tuhan. Proses kami Tuhan. Sehingga kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
Renungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Yosua mengikut Tuhan dengan segenap hati. Apakah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan segenap hati kita? Dan Tuhan melihat hati kita saat berikan hatimu. Berikan hatimu bagi Tuhan. Berikan hatimu bagi Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Haleluya. Di setiap Tuhan melihat hati kita saat ini. Nyatakan janji. Berikan hatiku, berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanku. Kami mau mengikut Tuhan dengan segenap hati kami, Tuhan. Kami tidak mau setengah-setengah, karena kami tahu di hadapan kami ada kemenangan, di hadapan kami ada kelepasan, ada pemulihan, bahkan ada mujizat. Bahkan sekalipun raksasa yang kami hadapi, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Itulah sebabnya mau berdoa, Kudus. Peganglah tangan kami, Roh Kudus. Peganglah kami hari demi hari dalam hidup kami, bawa kami dalam kemenangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah dengan segenap hati kami mau mengikut Tuhan hari demi hari ini. Terima kasih Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa iblis roh mengintimidasi hidup kami, roh kegagalan, kebangkrutan, kekalahan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan yang memberikan sekali lagi kemenangan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Pakai hamba-Mu Roh Kudus yang sudah menabur kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu, pakai hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Hikmat dan urapan Tuhan nyertai hamba-Mu. Anugerah-Mu, berkat-Mu atas keluarganya, istri dan anaknya, atas pekerjaannya, apa yang dikerjakannya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kemenangan Tuhan berikan bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Jamaah Tuhan Yesus, pulihkan kesehatannya, oleh belu-belu-Mu sembuh. Proteksi Tuhan, jamaah rencana operasi bebas jantung. Biarlah semuanya berjalan seturut kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mamanya Raymond juga Tuhan jamah oleh belu-belu sembuh Tuhan. Tidak ada mustahil bagi nama Tuhan. Segala kanker sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Sikada baralana basangkada baralana. Jamah Tuhan Paweli Tuhan, jamah suami dari seselani Tuhan. Oleh bilut-bilut juga sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Karunia keselamatan mengalir dalam hidupnya, kesembuhan mengalir dalam hidupnya. Kuatkan seselani dan keluarga Tuhan. Bahkan Bapak Konsumen juga masa Tuhan yang kasih karunia atas hidupnya Tuhan. Di dalam kelemahan tubuhnya, kuasa Tuhan terus bekerja dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu saat ini memberikan kekuatan, kuasa yang dahsyat, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilut-bilut kami sembuh. Kami terima Tuhan, kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati.
Terima kasih buat tambahnya. Warta Jemaat GBI Bukit Hermon edisi Minggu 30 Mei 2021. Keluarga besar GBI Bukit Hermon mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah datang dalam ibadah ini dan juga yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua satu keluarga dalam Kristus Yesus sebagai anak Allah. Happy birthday Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun pada minggu ini. Menara doa mengundang para pelayan Tuhan dan jemaat untuk berdoa bersama-sama di Menara Doa Sabtu 5 Juni 2021 pukul 18 WITA atau jam 6 sore di gereja. Jadi selesai latihan untuk hari Minggu kita akan berdoa bersama-sama. Pelayan Tuhan wajib hadir dan berdoa bersama-sama dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Ibadah AOC atau Ambassador of Christ mengundang pemuda dan remaja untuk hadir kembali dalam ibadah AOC 2021 yang akan diadakan pada Minggu 30 Mei 2021 pukul 11 WITA sesudah ibadah raya firman Tuhan oleh Ibu Christiana. Sekolah Minggu kembali diadakan pada hari Minggu 30 Mei 2021 hari ini ya tadi di lantai 1 gereja. Nah saudara-saudara, ibadah ucapan syukur mengundang seluruh jemaat untuk menghadiri ibadah ucapan syukur dalam rangka 100 hari Bapak Doni dipanggil Tuhan, adik dari Bapak Daniel pada Minggu 6 Juni 2021 pukul 11.30 WITA minggu depan di perumahan Green Cakra Residen Blok C2 nomor 9. Mungkin nanti untuk info lebih lengkap akan diinfokan kembali. Kemudian yang terakhir, Gembala dan Panitia Ulang Tahun Gereja ke-35 mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat yang telah berpartisipasi dalam doa dan dana sehingga ucapan syukur untuk ulang tahun gereja kita dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Doa kami Tuhan memberkati berlimpah-limpah seluruh jemaat. Amin. Untuk laporan dana ulang tahun gereja boleh dilihat di Warta Jemaat. Oke, kita akan memberikan persembahan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah memuji menyembah, bersorak bagi nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di saatnya kami akan menabur, kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati kami, ajarkan Tuhan untuk memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita Tuhan dan semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima
menutup ibadah kita pada pagi siang hari ini, kita memberikan segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah boleh Tuhan menyembah. Terima kasih Bapak. Sungguh kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak ada satupun yang kami lakukan untuk kami. Apapun yang kami lakukan dalam ibadah ini, semuanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ada perkenanan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Perkenanan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan kami percaya ketika ada perkenanan Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami meninggalkan rumah-Mu ini Tuhan, berkat-Mu turun atas seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun mereka Tuhan yang juga beribadah secara online. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada mujizat Tuhan dinyatakan. Dan Engkau tahu doa-doa kami, Engkau yang mengetahui segala keperluan kami, dan kami percaya Engkau Yehova Jireh, Engkau Allah yang menyediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak kekurangan suatu apapun juga. Keluar masuk kami Tuhan lindungi. Kemanapun kami melangkah Tuhan membuat kami berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga dipulihkan. Bahkan kami percaya satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Ada keselamatan atas seluruh keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Dan perlindungan Tuhan atas seluruh jemaat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini hamba berdoa, lindungi kami Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya kecelakaan. Lepaskan kami daripada segala yang jahat. Karena kami percaya Engkau Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Berkat-Mu turun atas setiap umat-Mu saat ini. Berkat-Mu turun atas bangsa kami. Keselamatan atas Indonesia mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas kota Makassar ini dalam nama Tuhan Yesus. Ada kedamaian, ada kesejahteraan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih karena Tuhan atas setiap kami. Dan saat kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya pimpinan Tuhan. Kami tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun.
Berkati semua yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi, tangan-tangan yang mengumbarkan milikmu dalam persepuluhan, dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan yang berlimpah turun atas hamba-hamba, atas umatmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan arahkan hatimu, angkat tanganmu. Pulanglah dan terimalah segala berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persertaan manis dari Roh Kudus yang memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.